Shalom saudara-saudara. Sudah tahun yang baru, tahun 2021. Sekarang kita harus mempertimbangkan apa menjadi masa depan selama 10 tahun ke depan. Apa menjadi visi kita. Nah, ini yang kita mau bahas di dalam firman Tuhan pada hari ini. Memang ini adalah satu topik yang mungkin dalam cara-cara yang lain saya sudah sampaikan tentang visi kita. Tapi justru karena COVID-19 dan lockdown dan peningkatan jumlah orang yang kena COVID-19 dan banyak sekali kawan-kawan, teman-teman yang sudah meninggal. Padahal kita sudah tahu dari firman Tuhan bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu tentang pandemi-pandemi yang akan datang jauh lebih parah daripada COVID-19. Bahkan saya sudah perhatikan bahwa di dalam 2 minggu yang lalu ini dari World Health Organization, mereka juga sudah berkata bahwa pasti akan ada pandemi-pandemi yang lebih parah lagi. Wah, ini cukup menakutkan. Tetapi untuk kita sebagai orang percaya, ini tidak boleh menakutkan. Karena kita sudah tahu bahwa yang memegang sejarah dan yang memegang waktu dan yang memegang kehidupan adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia Maha Kuasa. Dan Dia mempunyai rencana. Itu sebabnya saya suka kembali lagi kepada apa menjadi rencana Allah? Apa menjadi visi kita? Sebab kalau hati kita dan hati Allah selaras di dalam apa yang Tuhan mau kerjakan, kita pasti akan tenang, beriman, dan hidup kita akan produktif. Inilah yang diinginkan Tuhan, dan saya yakin saudara juga ingin hidupmu menjadi produktif. Jadi topik hari ini adalah 7 tujuan visi rasuli dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Jadi kita akan melihat 7 segi tentang visi ini yang sangat penting. Jadi yang pertama, ajaran rasuli berkuasa dan menang. Ini memang yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi saya ulangi, ajaran rasuli berkuasa dan menang. Di dalam Kisah 2:42, mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul. Kisah 5:28, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan Kisah 19:20, nah ini kita boleh bandingkan bahasa Yunani dan terjemahan lama, di mana dikatakan makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa dan menang. Jadi satu hal yang kita bisa pegang adalah ajaran rasuli berkuasa dan menang. Nah, bagian kedua di dalam visi rasuli untuk tahun 2021 sampai tahun 2030 adalah bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 14, Nabi Tuhan sudah bersuara. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Nah, ini menyangkut kegerakan gereja dan tuaian global yang sangat mulia. Jadi ada banyak orang yang khawatir, pandemi, mungkin juga di PHK, mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat kita terikat dengan keadaan. Tapi jangan, kita harus beriman. Ya, memang ada COVID. Tetapi seperti yang kami lihat, ajaran rasuli berkuasa dan menang. Dan bumi
akan penuh kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya apa yang Tuhan firmankan, saudara, kita akan melihat luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Lihat juga nubuatan Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya kita harus hafal ayat-ayat ini. Begitu indah apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kemuliaan Tuhan akan terbit atas saudara kalau saudara percaya dan memegang kepada visi firman Tuhan itu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jangan kegelapan menutupi hati kita. Walaupun sekeliling kita ada kekacauan, ada orang cemas, tetapi kita sebagai orang percaya sudah mengenal Dia yang memegang waktu, sejarah, dan keadaan di dalam tangannya. Bahkan Dia memegang hidup kita di dalam tangannya. Ya, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Saudara, kegerakan rohani yang sangat besar. Bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi lautan. Kita akan melihat mereka berbondong-bondong datang. Mereka cemas, mereka takut, mereka tidak mempunyai jawaban. Tapi kita sebagai orang percaya harus memiliki jawaban karena mereka sedang mencari. Ini panggilan kita di dalam visi tahun 2021 sampai tahun 2030. Nah, yang ketiga di dalam visi rasuli tahun 2021 sampai tahun 2030 adalah semua orang percaya menjadi sempurna serupa Yesus. Ini adalah visi kita. Jadi bukan bahwa banyak yang mati, banyak yang kalah, atau masalah anti Kristus dan cap nama-nama. Tidak. Visi kita adalah memandang kepada Yesus dan melihat kemenangan, melihat kemuliaan yang menutupi bumi. Dan kita sebagai orang percaya akan menjadi serupa dengan Yesus. Sempurna total. Itu adalah visi kita di dalam 10 tahun ke depan ini. Di dalam Kolose 1:28, di mana Paulus sedang mengungkapkan amanat rasuli, dia berkata, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah amanat. Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi ini adalah visi kita. Nah, kita lihat juga dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Rasul Paulus mengungkapkan di situ, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, di dalam masa yang sukar ini, lupakan apa yang di belakang, pandang ke depan. Ada visi.
Tuhan mau membawa kita kepada kesempurnaan. Dia mau mengisi kehidupan kita dengan kemuliaan supaya tidak ada dosa, tidak ada cacat, tidak ada celah. Seperti yang diajarkan kepada jemaat Efesus. Di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, kita akan harus berfokus kepada Yesus kalau kita mau mencapai tujuan. Kita harus mengimani firman Tuhan. Iman di dalam firman Tuhan membuat segala sesuatu boleh terjadi. Yesus berkata bahwa kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi Tuhan mempunyai rencana supaya saudara menjadi pemenang, supaya saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ini akan mempunyai dampak yang besar sekali. Nah, yang keempat, di dalam visi rasuli untuk tahun 2021 sampai tahun 2030 adalah kelanjutan dari yang kita sudah melihat sebelumnya, bahwa kita akan menjadi sempurna serupa Kristus. Tapi yang keempat ini, kita akan penuh dengan kepenuhan Allah. Nah, ini mengungkapkan lebih detail tentang kesempurnaan yang kita akan alami. Kita akan penuh dengan kepenuhan Allah. Jadi semua otoritas dari namanya, kuasanya, urapannya, hikmatnya, bahkan untuk kemampuan untuk melihat ke depan tentang apa yang akan terjadi. Jadi kita akan penuh dengan kepenuhan Allah. Seperti dalam Efesus 3, 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ini adalah doa Paulus, supaya kita semua penuh dengan segala kepenuhan Allah. Jadi ini bukan sesuatu teori saja. Ini adalah firman Tuhan. Imanilah firman Tuhan. Ada kuasa, ada perubahan, mujizat akan terjadi. Dan kita akan melihat bahwa apa yang menjadi visi kita untuk 10 tahun ke depan akan menjadi realita. Hal ini juga diungkapkan di dalam suratan Kolose. Pertama kita lihat dalam pasal 1 ayat 27. Kristus di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di dalam kita. Kristus di antara kita. Kristus di tengah-tengah kita. Ini adalah pengharapan kita. Karena kita tidak mampu untuk mencapai kesempurnaan atau kepenuhan Allah. Tapi kalau Kristus, dan Kristus adalah kepenuhan Allah. Dalam Kolose 2, 9 sampai 10. Sebab dalam dialah, dalam Yesus, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Firman Tuhan sangat jelas. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan penuh dengan segala kepenuhan Allah. Berarti segala kemampuan, segala hikmat, kasih untuk melakukan kuasa dan kebenaran dan mujizat. Saudara, ini yang harus menjadi fokus kita. Jangan kita pikirkan terlalu banyak tentang kegelapan dan kekelaman dan masalah ini, masalah itu. Memang masalah-masalah itu ada. Tapi Kristus sedang memproses kita supaya kita penuh dengan kepenuhan Allah.
Nah, bukan hanya kita yang akan penuh dengan kepenuhan Allah, tetapi kita akan melihat ini yang kelima di dalam visi kita. Kepenuhan Kristus akan memenuhi segala sesuatu melalui gerejanya. Jadi pertama, gereja, orang-orang percaya harus penuh dengan kepenuhan Allah. Lalu lewat gereja, kita akan membawa kepenuhan Allah kepada yang lain. Seperti Efesus 1, 22 sampai 23 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kepenuhan Allah lewat gereja Tuhan akan tersebar. Itu sebabnya bumi akan penuh kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Ini tidak akan terjadi secara spontan, tidak. Allah telah memilih gereja untuk menjadi alat di dalam tangannya yang akan membawa kepenuhannya kepada bangsa-bangsa, bahkan untuk seluruh bumi. Efesus 3, 10 sampai 11 juga berkata, supaya sekarang, perhatikan ini, supaya sekarang oleh jemaat, bukan oleh PBB, bukan oleh pemerintah, ya, bukan juga langsung dari Allah, tapi Allah telah memilih bekerja lewat gereja, lewat jemaat, lewat saudara, lewat saya, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga atau di alam surgawi sesuai dengan maksud abadi. Jadi ini adalah rencana yang Allah sudah memiliki sebelum dunia dijadikan. Itu sebabnya disebut maksud abadi Allah. Allah sudah mempunyai rencana. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih jemaat sebagai alat yang akan membawa kepenuhan Allah di seluruh bumi. Nah, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, di dalam Kristus Yesus dia sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Pertama lewat salib. Berikut dia sebagai pembaptis dengan Roh Kudus telah mencurahkan Roh Kudus supaya kita penuh dengan kuasa dan urapannya. Nah sekarang lewat kita membawanya, kemuliaannya sampai ke ujung bumi. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekarang sudah sampai yang keenam di dalam visi rasuli atau visi apostolik dari tahun 2021 yang sekarang ini sampai tahun 2030. Yang keenam ini menyangkut bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menjadi murid Kristus lewat amanat rasuli dan amanat agung. Memang kita sudah tahu bahwa rencana Allah bukan hanya untuk kita yang sudah ada di dalam gereja. Allah mempunyai hati dan visi dan kehendak supaya keselamatan, kesembuhan, kuasanya sudah sampai ke ujung bumi. Ini yang kita melihat berulang kali supaya bumi penuh kemuliaan, supaya kita penuh dengan kepenuhan Allah, supaya kepenuhan Allah itu kita bawa sampai ke ujung bumi. Nah, jadi yang keenam ini, bangsa-bangsa menjadi murid Kristus lewat amanat rasuli dan amanat agung. Jadi kedua hal ini berjalan bersama-sama. Amanat agung dan amanat rasuli. Nah, pertama kita lihat amanat rasuli di dalam Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya, jadi perantaraan Kristus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi ini adalah bagian dari amanat rasuli untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya.
Lalu amanat agung, ya memang biasa kita sudah tahu di dalam Injil Matius 28 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi persamaan amanat rasuli, amanat agung, kita melihat semua bangsa harus dijangkau, dibawa kepada ketaatan kepada Injil. Ini adalah fokus kita, dan ini akan digenapi di dalam 10 tahun ke depan. Nah, penggenapan penglihatan Nebukadnezar dan tafsiran Daniel sangat relevan untuk hal ini. Di dalam Daniel 2 ayat 21, bahkan ayat 35 dan ayat 44. Nah, ini yang Daniel katakan. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, batu itu Kristus. Dan akan memukul patung yang sudah dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat bahwa di dalam bangsa-bangsa menjadi murid Kristus, Allah sudah menubuatkan hal itu, bahwa lewat Kristus, lewat batu Kristus, dan kita berdiri di atas fondasi batu Kristus itu. Dan bangsa-bangsa, semua kerajaan yang lain akan remuk dan hancur, dan hanya akan tersisa satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dalam Wahyu 11:15, lalu malaikat yang ketujuh, ya akhir zaman, ya, meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Seluruh dunia satu Raja, penuh kemuliaan Tuhan, dengan umat yang sempurna, yang menang. Wah, ini luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan kita kalau kita pegang kepada visi kebenaran firman Tuhan. Yang ketujuh, sebagai satu dasar visi rasuli untuk 10 tahun ke depan, 2021 sampai tahun 2030, yaitu rumah Allah, yaitu gereja Tuhan. Tempat kediamannya yang kekal sudah siap untuk didiaminya. Lihat di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di mana dijelaskan bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, bait Allah. Di dalam Dia, di dalam Kristus, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi Allah mau mendiami kita. Kita menjadi rumah Allah. Jadi tubuhmu secara pribadi, jadi hidup kudus. Hidup sesuai firman. Menjadi serupa Kristus. Supaya rumahmu secara pribadi layak menjadi tempat kediaman Allah. Tapi kita juga secara kolektif. Sebagai jemaat lokal. Sebagai jemaat tubuh Kristus, seluruh dunia, kita menjadi tubuh Kristus, bait Allah yang penuh dengan kemuliaannya. Dan roh Allah siap untuk mendiami kita. Wahyu 21 ayat 2 sampai 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah, rumah Allah, ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Juga Wahyu 21 ayat 4.
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi visi apostolik, visi rasuli yang sudah disiapkan untuk kita luar biasa. Jadi ada 7 hal. Ini 7 hal yang kita sudah sebut di sini. 1, ajaran rasuli berkuasa dan menang. 2, bumi penuh kemuliaan Allah. 3, semua orang percaya menjadi sempurna serupa Yesus. Yang keempat, kita akan penuh dengan kepenuhan Allah. Yang kelima, kepenuhan Kristus akan memenuhi segala sesuatu melalui gerejanya. Yang keenam, bangsa-bangsa menjadi murid Kristus lewat amanat rasuli dan amanat agung. Nah, yang ketujuh ini ya, rumah Allah tempat kediamannya kekal. Sudah siap didiaminya. Wah, tuliskanlah visi ini di loh hatimu. Jangan sampai kita hanya memikirkan hukum Taurat. Dituliskan di batu-batu. Enggak, ditulis di dalam kita oleh roh Allah supaya menjadi hidup. Habakuk 2 ayat 2 berkata, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan sudah mempersiapkannya. Waktunya semakin dekat. 10 tahun mendatang ini adalah masa panggilan untuk kita siap untuk penggenapan amanat rasuli, amanat agung. Milikilah visi. Tuliskanlah di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus mengubah sifat, karakter, supaya kasihmu, hikmatmu, pengetahuanmu adalah sesuai dengan hati Allah. Kalau kita lakukan ini, saya yakin dari tahun 2021 ini, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Tuhan Yesus besertamu. Dan saya berdoa terus untuk kalian, supaya kalian diberkati. Tuhan Yesus bersamamu. Amin.